selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam acara Sekolah Minggu di Rumah Saja. Tentu saja masih bersama dengan kami Sia di tempat ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan puji-pujian dan cerita Sekolah Minggu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami mau memulai akan ibadah sekolah minggu di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap adik-adik. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, saksikanlah lagu-lagu berikut ini. Ikan koki ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Anak Tuhan harus berjuang, dengan Tuhan kita pasti menang. Ikan koki ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Anak Tuhan harus berjuang, dengan Tuhan kita pasti menang. Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, kodok teot teplung. Tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, kodok teot teplung. Tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, kodok teot teplung. Tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Pujilah haleluya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pagi hari ini, terlebih dahulu kita mau sama-sama menghafalkan ayat hafalan yang terdapat dari kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayat 1 sampai yang kedua. Sekali lagi, Mazmur pasal yang ke-100 ayat 1 sampai yang kedua, yang berbunyi, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sekali lagi ya, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Adik-adik bisa hafalkan di rumah ya, minta bantuan mama papanya atau kakaknya bisa menghafal. Ya, baik. Kita akan masuk dalam cerita, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau memberkati akan setiap adik-adik yang mendengarkan.
Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Adik, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kemah suci. Kemah suci itu apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Nah, kemah suci itu ialah tempat tinggal Allah atau rumah Allah. Ya, rumah Allah. Nah, kalau zaman sekarang itu disebut dengan apa yo? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Iya, betul. Zaman sekarang itu disebut dengan gereja. Nah, zaman umat Israel dahulu, ketika mereka ingin bertemu dengan Tuhan, ketika mereka ingin beribadah, berdoa kepada Tuhan untuk masuk dalam kemah suci ini, mereka harus membersihkan diri mereka. Mereka harus menguduskan diri mereka. Dengan apa ya caranya? Dengan membawa korban penebus kesalahan mereka. Ya, itu pun bukan sembarang korban. Korban yang Tuhan mau betul-betul baik di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia loh. Ya, kalau saudara kita seberang itu beberapa waktu yang lalu itu mereka memperingatkan Idul Adha, Idul Kurban. Ya, mereka menyembelih kambing. Tapi mereka itu menyembelih korban sapi dan kambing itu menurut pandangan mereka baik, tapi belum tentu di hadapan Tuhan. Nah, itu yang terjadi dalam bangsa Israel saat itu, umat pilihan Allah ini. Ya, mereka mempersembahkan kurban itu harus yang sesuai dengan apa yang baik di hadapan Tuhan. Nah, itu perbedaannya dengan kita sekarang. Kalau kita sekarang ini, kita sudah ditebus oleh korban itu. Ayo, siapa yang tahu korban itu? Iya, Yesus Kristus datang ke dunia untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Dosa siapa aja itu adik-adik? Iya, dosa kami, dosa adik-adik, dosa mama papa, dan kita semua manusia ditebus oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu saat ini kita kalau beribadah memuji Tuhan tidak perlu korban lagi. Karena apa? Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Itulah korban penghapus kesalahan kita. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib ini membuka tirai-tirai yang menjadi pembatas atau penghalang ya. Penghalang antara kita dengan Allah. Adik-adik perlu tahu bahwa Allah kita Allah yang suci. Jadi kalau datang kepada Allah atau Bapa, kita harus suci ya. Harus hidup kudus. Oleh sebab itu umat Israel membawa seekor hewan yang tambun, yang gemuk ya, tetapi bukan baik di pandangan manusia, tapi yang baik di hadapan pandangan Allah. Dengan darah Yesus yang menetes di atas kayu salib, inilah yang menjadi korban penghapus dosa kami, adik-adik dan semuanya. Oleh sebab itu saat ini kita bisa bebas datang menghampiri Allah yang Maha Suci, Bapa kita, tanpa kita membawa korban penghapus kesalahan kita atau dosa kita. Nah, kita dapat berbicara kepada Tuhan sebagaimana kita berbicara dengan ayah kita. Karena Tuhan Yesus yang sudah mati itu menjadi pengantara antara kita dan Bapa. Nah, adik-adik, oleh sebab itu saat ini kalau disuruh beribadah sekolah minggu, ayo sekolah minggu dengan hati yang penuh sukacita, hati yang semangat, hati yang tanpa ngedumel apapun ya.
yang selalu memuji Tuhan. Kalau disuruh berdoa, ayo cepat-cepat berdoa. Nah, jadi kita patut bersyukur karena apa? Karena kita hidup dalam kasih karunia di mana Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita dan kita bisa beribadah kepada Allah yang Maha Suci itu. Nah, adik-adik, terima kasih pagi hari ini sudah menyaksikan cerita sekolah minggu. Biarlah cerita ini kita semua boleh nikmat. Tetap semangat ikut sekolah minggu walaupun online. Tetap semangat berdoa dan ingat jaga protokol kesehatan. Kalau tidak penting tidak usah keluar rumah. Kalau mau keluar rumah ingat pakai masker dan cuci tangan, juga menjaga jarak. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Adik-adik, kali ini kita mau melihat cerita bagaimana seorang anak laki-laki bernama Anton tinggal di asrama. Anton terlambat bangun sehingga dia merasa dibully oleh teman-temannya. Anton sangat sedih karena dia kehabisan nasi. Ternyata Anton tidak dibully loh, tapi Anton malah diberi nasi oleh teman-temannya. Jadi adik-adik, sekarang kita tahu bahwa kita tidak boleh menuduh orang sembarangan tanpa kita tahu bahwa kesalahan itu adalah diri kita sendiri. Ternyata orang-orang di sekitar kita yang kita rasa jahat, tetapi mereka adalah orang-orang yang baik, yang penuh kasih terhadap diri kita. Adik-adik kekasih, bagaimana ceritanya? Seru kan? Oh, tentu seru. Nah, kami sih berharap apa yang disampaikan bukan hanya hari ini nih, minggu-minggu lalu dan nanti yang akan datang, cerita sekolah minggu yang disampaikan walaupun lewat online, kami sih berharap adik-adik tetap mengingat dan ayat hafalan selalu dihafal ya, biar kita terus perkatakan iman. Nah, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan yang begitu indah. Ajar kami untuk kami boleh taat dan setia. Berkati seluruh adik-adik yang ada, berkati Tuhan Yesus gereja kami. Haleluya. Amin. Terima kasih, dadah, sampai jumpa. Firman